Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Masailul Fiqih yang beranggotakan Abdullah Muhammad Al-Fatih, Laili Rizky Amalia, dan Muhammad Ferdia Firmansyah. Kami akan menjelaskan materi tentang wanita karir dan kepemimpinan wanita, perspektif hukum Islam. Berikut penjelasan dari kelompok kami. Untuk materi yang pertama, yaitu tentang pengertian dan sejarah wanita karir dan kepemimpinan wanita. Secara etimologis, wanita karir adalah gabungan dari dua kata, yaitu wanita dan karir. Kata wanita berarti perempuan dewasa, sementara karir memiliki dua pengertian, yaitu pertama, perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, dan jabatan. Kemudian yang kedua berarti pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju. Dan secara lebih jelas, wanita karir adalah wanita yang menekuni dan mencintai sesuatu atau beberapa pekerjaan secara penuh dalam waktu yang relatif lama untuk mencapai suatu kemajuan dalam hidup, pekerjaan, atau jabatan. Dan untuk berkarir ini berarti harus menekuni profesi tertentu yang membutuhkan kemampuan dan juga keahlian. Sehingga bisa dikatakan bahwa wanita karir merupakan wanita yang menekuni satu atau beberapa bidang pekerjaan berdasarkan keahlian tertentu yang dimilikinya untuk mencapai kemajuan dalam hidup, pekerjaan, atau jabatan. Dalam Islam, wanita karir adalah wanita yang memerankan dirinya sebagai seorang yang menekuni profesi tertentu dalam rangka memenuhi suatu kebutuhan di samping perannya sebagai seorang istri dan juga ibu rumah tangga, sehingga sering disebut sebagai wanita berperan ganda. Keikutsertaan wanita dalam kegiatan profesi harus mempunyai tujuan yang baik, dan apapun profesi yang dijalaninya hendaknya tidak mengganggu hak suami dan juga anak-anaknya, karena mengurus rumah tangga adalah tanggung jawab utama bagi kaum wanita. Dan adapun peranan wanita pada masa hidup Rasulullah SAW yang kita kenal adalah yang memelihara Nabi Muhammad sendiri, yaitu Siti Aminah, ibu beliau, Halimah As-Sa'diyah, wanita yang menyusui beliau, dan Ummu Aiman yang menjadi pengasuh beliau. Dari beberapa wanita pada masa hidup Nabi yang menjadi wanita karir, termasuk kedua istrinya, yaitu yang pertama, Siti Khadijah. Sayyidah Khadijah ini dianggap sebagai wanita karir yang pertama dalam sejarah Islam. Rasulullah SAW mengadakan kerjasama dagang dengan hartanya. Sayyidah Khadijah ini adalah pengekspor dan juga pengimpor berbagai barang kelas dunia. Kemudian yang kedua yakni Siti Aisyah. Siti Aisyah ini adalah istri Nabi yang paling luas ilmunya dibanding istri-istri Nabi yang lain. Semasa Rasulullah masih hidup, beliau seringkali keluar ke Madinah ikut Nabi di berbagai operasi peperangan. Dan sepeninggal Nabi SAW, Aisyah adalah guru dari para sahabat yang mampu memberikan penjelasan juga keterangan tentang agama Islam. Kemudian yang ketiga yakni Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar ini mempunyai dua ikat pinggang yang bisa membantu suaminya, yaitu Zubair bin Awam, dalam mengurus kudanya. Kemudian dapat menumbuk biji-bijian untuk dimasak, sehingga ia sering membawanya di atas kepalanya dari kebun yang jauh dari Madinah. Kemudian yang keempat yaitu Zainab binti Jahsy. Zainab binti Jahsy ini berkarya dengan keterampilan tangannya sendiri dan bersedekah. Kemudian yang kelima yaitu Zainab, istri Ibnu Mas'ud.
Zainab, istri Ibnu Mas'ud ini berusaha dengan tangannya sendiri serta menafkahi suami dan anak yatim. Selanjutnya yakni kepemimpinan wanita. Kepemimpinan dalam Islam identik dengan istilah khilafah, imamah, dan imaroh yang berarti wakil. Ketiga istilah ini memiliki makna yang sama, yaitu daya memimpin, kualitas seorang pemimpin, atau tindakan dalam memimpin. Kemudian, kepemimpinan dalam pengertian umum adalah suatu proses ketika seorang memimpin, membimbing, mempengaruhi, dan mengontrol pikiran, perasaan, dan tingkah laku orang lain. Al-Quran telah menghapuskan berbagai macam diskriminasi antara laki-laki dan juga perempuan. Al-Quran juga memberikan hak-hak kepada kaum perempuan sebagaimana hak-hak yang diberikan kepada kaum Lut, diantaranya adalah masalah kepemimpinan. Al-Quran memberikan hak kepada kaum perempuan untuk menjadi pemimpin, sebagaimana hak yang diberikan kepada laki-laki. Faktor yang dijadikan pertimbangan dalam hal ini hanyalah kemampuannya dan terpenuhinya kriteria untuk menjadi pemimpin. Jadi, kepemimpinan itu bukan monopoli kaum laki-laki saja, tetapi juga bisa diduduki dan dijabat oleh kaum perempuan. Bahkan, bila perempuan itu mampu dan memenuhi kriteria, maka ia boleh menjadi hakim dan top leader, yakni Perdana Menteri atau Kepala Negara. Al-Quran telah mengabadikan sejarah kepemimpinan yang dimiliki oleh seorang perempuan, yaitu Ratu Balqis sebagai pemimpin negeri Saba. Kepemimpinan Balqis ini disandingkan dan disetarakan dengan kepemimpinan Nabi Sulaiman ketika itu. Ini berarti kepemimpinan seorang perempuan dalam wacana keagamaan mempunyai landasan teologis dalam Al-Quran dan wajib diimani dan diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Kita sebagai seorang perempuan identik dengan sosok yang lemah, halus, emosional, baperan, dan lain-lain. Sedangkan laki-laki digambarkan sebagai sosok yang gagah, pemberani, bertanggung jawab, rasional, dan masih banyak lagi. Penggambaran seperti inilah yang membuat posisi perempuan itu sebagai makhluk Tuhan yang seolah-olah harus dilindungi dan senantiasa bergantung kepada kaum laki-laki. Akibatnya, jarang sekali perempuan itu bisa tampil menjadi seorang pemimpin karena mereka tersingkirkan oleh laki-laki. Perempuan memiliki sifat-sifat khusus dan alamiah yang diberikan oleh Allah SWT yang membedakannya dengan laki-laki. Sehingga sifat-sifat ini dapat perempuan manfaatkan untuk melaksanakan kepemimpinan dalam kondisi yang sesuai baginya. Beberapa sifat alamiah seorang perempuan adalah partisipasi, kemudian dapat memahami kebutuhan sesama perempuan, kemudian pelimpahan dan pemberian wewenang, dan berpandangan jauh ke depan. Sifat-sifat ini semata-mata lebih menunjukkan diri perempuan yang bisa mendukung dan memberi motivasi untuk perempuan yang bercita-cita menjadi seorang pemimpin. Dan sebagai seorang perempuan, tidak ada salahnya menanamkan angan serta cita-cita menjadi seorang pemimpin. Karena ini memang hal yang wajar dan tidak ada yang bisa menyalahkan. Dan Islam telah memberikan peluang yang besar kepada perempuan untuk berkarir agar tercapai kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Artinya, ia harus mempunyai bekal ilmu untuk mendidik putra dan putrinya menjadi muslim sejati. Islam menghendaki agar kaum perempuan dapat mengetahui hak dan kewajibannya, memahami tuntunan Islam dengan sempurna, cara-cara mendidik yang baik, melaksanakan muamalah dengan ketentuan yang telah diatur sedemikian rupa, kemudian bersikap dan bekerja sesuai dengan kodrat perempuan, sehingga dapat mengantarkan mereka pada kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagai manusia ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
perempuan juga berhak untuk memimpin dalam lembaran sejarah Islam. Istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Aisyah, juga pernah berperan dalam kancah kepemimpinan, bahkan dalam peperangan. Perempuan juga diciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi ini sebagaimana diberikan kepada kaum laki-laki. Namun, dengan satu konsekuensi, yakni mampu mempertanggungjawabkan segala bentuk kegiatan yang dipimpinnya itu kepada Allah. Jadi, apapun profesi yang dijabat oleh perempuan, ia harus dapat mencerminkan kepribadian Islam dan benar-benar menyadari akan ajaran Islam, sehingga banyak orang menghormatinya dalam berkarir karena dia memiliki etika yang baik sebagai aplikasi dari akhlakul karimah. Kemudian, kepemimpinan perempuan dalam perspektif hukum Islam adalah konsep yang terbuka tetapi senantiasa berhubungan secara dialogis dengan perkembangan zaman. Syariat Islam juga tidak memberikan ketentuan praktis yang tegas terkait kepemimpinan perempuan karena masalah ini adalah salah satu kajian muamalah yang harus dijelaskan lebih lanjut dengan ijtihad dan berdasarkan pertimbangan kemanusiaan. Berdasarkan pemikiran tersebut, sebenarnya tidak ada larangan tekstual dan kontekstual terhadap perempuan untuk menjadi seorang pemimpin. Siapapun orangnya, termasuk perempuan, berhak untuk menjadi pemimpin apabila memiliki kompetensi dan keahlian serta kesediaan dalam hal tersebut. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Wanita karir dan kepemimpinannya. Masyarakat memiliki pandangan bahwa wanita saat ia telah menjadi ibu atau seorang istri, ia tidak hanya terpaku menjadi ibu rumah tangga saja, terkurung di rumahnya saja, tidak. Tetapi mereka bisa dan boleh-boleh saja menuntut ilmu setinggi-tingginya atau meneruskan jenjang pendidikannya dan bekerja sebagai aktualisasi dari keterampilan dari pendidikannya, aktualisasi dari keterampilan dan pendidikannya. Islam sendiri kok malahan yang menjamin bahwa wanita berhak memiliki harta dan kepemilikannya dengan dasar lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walinisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Tidak hanya laki-laki yang mendapatkan bagian, tetapi wanita juga mendapatkan bagian. Walinisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun. Sekarang masuk ke perspektif Islam. Islam sangat menganjurkan bahwa wanita agar tetap tinggal di rumahnya manakala ia telah menjadi seorang ibu atau istri. Ia sangat dipandang mulia dan di antara kewajibannya adalah mengurus suami, anak-anaknya, dan urusan rumah tangga. Dalilnya, waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Waqarna fi buyutikunna, dan hendaknya kalian wanita tetaplah di rumah kalian. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, dan jangan berhias seperti orang-orang jahiliyah berhias pada masa lampau. Dan hadis wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Soal wanita karir, tidak ada satu ketetapan pun yang melarang wanita karir, apalagi jika pekerjaan itu harus ditangani oleh seorang wanita. Seperti apa? Seperti pekerjaan merawat, pekerjaan mendidik anak TK misalnya. Kan itu merupakan suatu pekerjaan yang lumrah atau harus ditangani bersama orang perempuan. Dan saya kira juga laki-laki tidak cenderung ke pekerjaan tersebut karena itu termasuk kelebihan wanita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mengapa kok saya berkata sedemikian? Karena ada ayat wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Janganlah kalian iri dengan apa yang Allah karuniakan kepada sebagian kamu atas sebagian yang lainnya. Artinya semua orang memiliki kelebihannya masing-masing, termasuk dari segi laki-laki dan wanita. Ada kalanya kelebihan wanita itu tidak dimiliki oleh seorang laki-laki, maksudnya begitu. Selanjutnya pandangan ulama tentang wanita karir. Yang pertama adalah diperbolehkan. Ini dengan catatan manakala suami itu doif itu ya penghasilannya minimum, atau seorang suaminya telah meninggal dengan dasar walamma waradama amadiyana wajada alaihi ummatan minan nasi yaskun wa wajada min dunihim imra'ataini tadudan. Terus pandangan ulama alasan yang kedua memperbolehkan karena masyarakat membutuhkan penanganan wanita pada pekerjaan tersebut seperti perawat, dokter, dan lain-lain. Pada zaman Rasulullah pun juga sudah ada seperti dukun bayi atau peran wanita saat perang sebagaimana Ummu Sulaim dan beberapa wanita Ansor kala itu yang memberikan minum dan mengobati orang-orang yang terluka, atau Kilat binti Bani Ammar yang sowan kepada Kanjeng Nabi meminta petunjuk tentang jual beli. Atau bahkan kita lihat dari sebagian istri Rasulullah sendiri, sebagian dari mereka adalah wanita karir seperti Siti Khadijah yang telah terkenal sosok pebisnis kondang. Tetapi kita juga harus bisa meniru karena orientasi Siti Khadijah tersebut untuk menunjang dakwah di awal masa Islam. Yang kedua dari istri Nabi, Siti Aisyah. Beliau adalah wanita karir yang cerdas, muda, dan cantik kiprahnya di masyarakat. Catatan untuk wanita karir tetap mengalokasikan waktunya untuk menjalin hubungan baik dengan suami dan anak-anak, serta punya jadwal silaturahmi dengan orang tua, mertua, dan tetangga. Selanjutnya kepemimpinan wanita. Dalam sejarah Islam pada zaman sugeng Kanjeng Nabi khususnya, wanita tidak hanya terpaku sebagai istri sebagaimana yang sudah saya katakan di awal lalu, tetapi mereka memiliki kedudukan yang setara dalam hak dan kewajiban dengan manusia lain di hadapan Allah. Seperti halnya Siti Aisyah yang pernah menjadi pemimpin perang Jamal. Ada literatur yang memang ada literatur khusus yang mensyaratkan kepemimpinan, bahwa kepemimpinan itu harus berasal dari kalangan pria, yaitu arijalu qawwamuna 'alan nisa. Seorang laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Ini adalah termasuk hujah yang dibuat untuk menunjukkan bahwa pemimpin harus seorang laki-laki. Selanjutnya Yusuf Qaradawi menyatakan ulama fikih telah sepakat bahwa wanita tidak boleh menduduki kedudukan pemimpin atau penguasa umat Islam di seluruh dunia. Ada beberapa dalil yang membuat kontroversi di kalangan orang-orang banyak, seperti ayat arijalu qawwamuna 'alan nisa, seorang laki-laki adalah pemimpin bagi wanita, atau ayat waqarna fi buyutikunna, wanita dianjurkan untuk di rumah saja, atau hadis la yuhlifa qaumun walau amrohum imro'atan, tidak akan berdaulat suatu kaum yang bagaimana, yang walau amrohum imro'atan, yang memasrahkan perkaranya kepada seorang wanita. Artinya
rela jika wanita menjadi seorang pemimpin. Ini hadis rawahu Al-Bukhari. Padahal kita tahu bahwa ada juga ayat yang menerangkan hak dan kewajiban wanita laki-laki itu sama, seperti wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, sebagian dari mereka adalah awliya'u ba'd, pemimpin bagi sebagian yang lainnya. Jadi pemimpin itu gak hanya wal mukminun saja, tetapi di situ disebutkan wal mukminatu juga, begitu. Terus pandangan soal ini ulama fikih salaf dan madhab 4, al-imam atau pemimpin harus dipegang oleh laki-laki. Itu dari pendapat ulama fikih salaf dan madhab 4. Selanjutnya Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya berpendapat laki-laki merupakan pemimpin bagi wanita, seperti halnya kenabian dikhususkan untuk laki-laki. Terus Ibnu Abbas pendapatnya laki-laki adalah pemimpin bagi wanita, maksudnya sebagai amir atau pemerintah atau pemimpin yang harus ditaati oleh seorang perempuan. Selanjutnya Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas, ini saya ambil dari ulama kontemporer, yaitu wanita dilarang menduduki jabatan tinggi apapun dalam kepemerintahan. Itu tadi adalah kalangan atau ulama yang tidak membolehkan wanita berkarir. Selanjutnya saya juga akan menyajikan beberapa pendapat yang menyetujui wanita karir. Di antaranya adalah yang pertama, Dr. Muhammad Said Tantowi. Ini adalah mufti besar Mesir. Pendapatnya adalah wanita dalam jabatan apapun tidak bertentangan dengan syariat. Mengapa demikian? Bahkan Al-Quran pun justru memuji wanita tersebut, sebagaimana kisah Ratu Bilqis dari negeri Sabah. Kalaupun toh ada hadis yang pernah menyebutkan bahwa suatu kaum tidak akan berdaulat jika pemimpinnya adalah wanita, itu tuh hanya untuk peristiwa tertentu. Artinya dawuh Nabi yang seperti itu tidak bersifat secara umum, yaitu tentang kerajaan Farsi saja, untuk peristiwa tertentu saja. Kemudian Yusuf Qaradawi menyetujui pendapat dari Dr. Muhammad Said Tantowi. Di antara sebabnya, sikap Islam tentang permasalahan ini jelas bahwa wanita memiliki kemampuan yang sempurna. Kemudian pendapat yang kedua dari Imam Ali Jumah, kepemimpinan wanita sudah menjadi sejarah peradaban Islam. Ya, tercatat di berbagai literatur ada 90 tokoh wanita perempuan sebagai pemimpin, khususnya di era Khalifah Utsmaniyah. Yang perlu kita garis bawahi adalah keputusan seorang wanita menempati posisi jabatan publik merupakan keputusan pribadi antara dirinya dengan suami. Lalu saya juga akan menyajikan kesimpulan dari saya pribadi. Pada dasarnya ulama salaf klasik melarang kepemimpinan wanita kecuali Ibnu Hazm, Ibnu Jarir atau Bari, dan Imam Abu Hanifah. Pandangan tiga ulama tersebut menjadi dasar ulama setelahnya bahwa kepemimpinan wanita boleh-boleh saja, bahwa wanita dalam menjabat posisi apapun itu boleh asal memenuhi syarat. Ulama yang melarang menganggap seluruh negara muslim saat ini termasuk dalam kategori wilayatul ammah atau wilayah umum, sehingga wajar saja jika wanita dilarang akan hal itu, dilarang akan menjadi pemimpin. Karena kalau wanita boleh, bagaimana bisa pada wilayatul ammah pemimpinnya memiliki gelar wilayatul imamatul utma atau pemimpin yang agung. Dan Yusuf Qaradawi bersama Imam Tantowi dan yang lainnya menganggap ini pendapat yang membolehkan wanita boleh berkarir. Pendapatnya wilayah ini bukan ammah, bukan umum, tetapi wilayatul khos, wilayah khusus.
Itulah mengapa mereka memperbolehkan wanita boleh menjabat sebagai pemimpin. Terima kasih dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk subbab selanjutnya yaitu tentang teori, usul dan kaidah fikih dan pandangan para ulama tentang wanita berkarir dan kepemimpinan wanita. Yang pertama tentang wanita berkarir. Laki-laki dan perempuan adalah sepasang makhluk hidup, sepasang manusia yang diciptakan oleh Allah di bumi ini. Tentunya ketika berkarir itu terkait dengan bekerja, ada beberapa dalil yang menjadi landasan para ulama memperbolehkan wanita itu berkarir. Yang pertama adalah Quran surat Al-Imran ayat 195 yang artinya sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu baik laki-laki ataupun perempuan, karena sebagian kamu adalah turunan dari segala sebagian yang lain. Surat lain dari surat An-Nahl ayat 97 yang artinya barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya kami akan berikan balasan kepada mereka yang pahala dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jika berkarir itu identik dengan bekerja, maka dapat kita pahami bahwa wanita berkarir itu diperbolehkan. Tentang larangan perempuan tidak boleh keluar rumah, itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah tujuan dari perempuan itu keluar rumah itu untuk apa, dan jika perempuan itu masih dengan syariat-syariat Islam, maka diperbolehkan untuk bekerja seperti itu. Tentang ketentuan lain yang menjadi dasar bahwa wanita itu boleh bekerja, yang pertama yaitu bahwa pekerjaan yang dilaksanakan itu masih dalam syariat Islam, yaitu tidak berzina atau yang lainnya yang menyalahi syariat Islam. Yang kedua adalah dapat izin dari suami atau orang tuanya. Terus yang ketiga, tidak mengabaikan kewajiban sebagai seorang istri di rumah tangga. Seperti itu. Selanjutnya yaitu tentang kepemimpinan wanita. Diriwayatkan dari hadis Imam Bukhari yang artinya telah menceritakan kepada kami Utsman bin Hanif telah menceritakan kepada kami Auf bin Al-Hasan dari Abu Bakrah, dia berkata, Allah telah memberi manfaat kepadaku dengan sebab satu kalimat yang aku dengar dari Rasulullah pada hari-hari perang Jamal, setelah aku hampir-hampir bergabung dengan mereka yang turut dalam perang Jamal dan berperang bersama mereka. Dia berkata, ketika sampai berita kepada Rasulullah SAW bahwa penduduk Persia telah mengangkat putri Kisra sebagai pemimpin mereka, maka beliau bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum yang mempercayakan atau menguasakan urusan mereka kepada seorang wanita. Hadis riwayat Bukhari. Banyak ulama yang berbeda pendapat tentang tafsiran dari hadis tersebut. Ada yang memperbolehkan wanita itu sebagai pemimpin, ada yang tidak memperbolehkan karena akan seperti yang disebutkan dalam hadis akan mengalami kehancuran. Tetapi perbedaan pendapat tersebut tentang boleh atau tidaknya wanita memimpin sejatinya merupakan perihal yang wajar. Masing-masing di antara ulama itu memiliki pemahaman yang berbeda. Dengan adanya kedua pendapat tersebut, maka umat Islam itu boleh memilih di antara salah satunya, yaitu dengan memperbolehkan wanita menjadi pemimpin atau tidak, seperti itu. Tergantung
hukum objektifnya seperti itu. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.